Ini kan nguploadnya kan bisa kapanpun ya. Ya, baik Pak. Kita mulai dari bisnis analisis. Jadi posisi dari analisis laporan keuangan ini adalah bagian dari bisnis analisis ya. Bisnis analisis dari suatu perusahaan. Bisnis analisis itu apa? Jadi bisnis analisis itu adalah proses untuk mengevaluasi prospek dan risiko dari suatu perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk mengambil keputusan sesuai dengan kepentingannya masing-masing yang akan menggunakan seperti itu. Jadi kalau boleh membedakan dengan manajemen keuangan, kalau manajemen keuangan kita adalah bagian dari perusahaan berposisi sebagai manajer keuangan, memposisikan sebagai manajer keuangan yang untuk mengelola resource perusahaan agar pengelolaan keuangan itu sesuai dengan penggunaannya, sesuai dengan jenis-jenis penggunaan keputusannya dan activity-nya. Apakah itu untuk investasi atau capital budgeting ya, apakah itu untuk financing ataupun untuk operasi. Kan kita tahu dalam manajemen keuangan kan untuk menjawab 3 hal itu. Nah, untuk bisnis analisis ini adalah si analis memproses ataupun mengevaluasi prospek dari perusahaan itu, termasuk aspek risikonya, untuk digunakan bagi dirinya sesuai dengan kepentingannya. Nanti makanya akan dibahas siapa sih penggunanya, apa kepentingannya. Penggunanya bisa dari siapa yang paling utama dalam menggunakan mengevaluasi dari economic prospect perusahaan, analisis laporan keuangan. Tentunya pemiliknya kan gitu. Pemilik modalnya, baik itu pemegang saham yang utama, ataupun kreditur yang meminjamkan uang ke perusahaan. Gitu ya. Dalam mengevaluasi prospek perusahaan dan risikonya, perlu mengetahui mengenai lingkungan bisnisnya, strateginya, termasuk keuangannya. Keuangannya itu kan dikomunikasikan, dipublikasikan dalam bentuk laporan keuangan yang kemudian dianalisis. Kenapa laporan keuangan? Karena laporan keuangan yang terstandar untuk menghindari guessing ataupun kira-kira ataupun judgement yang nggak mempunyai standar. Laporan keuangan selain itu memberikan informasi kepada pemegang saham dan kreditur, juga merupakan alat analisis yang mempunyai standar, gitu, yang sifatnya bisa digunakan oleh keseluruhan. Kan laporan keuangan bukan diperuntukkan hanya pemegang saham aja, walaupun pemegang saham yang utama. Ya, tadi di kelas sebelumnya sempat saya bahas bahwa pemegang saham atau pemilik perusahaan termasuk calon investor itulah pengguna utama dari laporan keuangan. Karena apa? Karena dia menginvestasikan uangnya di dalam perusahaan, tapi dia tidak ikut dalam mengawasi ataupun mengoperasikan perusahaannya. Yang mengoperasikan kan manajemen, direksi, beserta timnya, sampai ke level staff. Yang mengetahui day to day apa yang dilakukan perusahaan itu adalah mereka. Pemilik nggak mengetahui. Nah, untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh manajemen, apakah perusahaan itu memiliki kondisi keuangan yang kuat dan kinerja yang bagus, maka disusunlah laporan keuangan sehingga menjadi media komunikasi antara manajemen dan pemilik perusahaan. Itulah untuk menjembatani komunikasinya. Dengan membaca laporan keuangan, si pemilik perusahaan mengetahui, oh, perusahaan saya yang saya miliki ternyata lagi bermasalah, misalnya pendapatannya turun, penjualannya turun,
Atau mau ternyata gara-gara nilai tukar terdepresiasi, perusahaan saya memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Itulah yang menjadi peran dari financial statement analysis di dalam kerangka analisis bisnis. Kita tahu bahwa analisis bisnis tadi untuk melihat prospeknya ke depan, kan gitu ya, prospek perusahaan ke depan dan risikonya. Tapi kan untuk melihat prospeknya ke depan didasarin oleh informasi-informasi yang tersedia saat ini gitu. Nah, informasinya itu disediakan dalam bentuk apa? Laporan keuangan. Laporan keuangan itu perlu dipahami melalui analisis laporan keuangan ini, seperti itu. Walaupun nanti ada faktor-faktornya ya, yang membatasin akuntansi untuk bisa dipakai, atau kelemahannya lah, yang akuntansi untuk dipakai dalam menilai analisis bisnis suatu perusahaan. Tadi perspektifnya pemegang saham atau pemilik. Begitu juga kalau kreditur. Kreditur kan dia menerima permohonan ataupun meminjamkan uang pinjamannya kepada perusahaan. Dia berkepentingan agar perusahaan tersebut bisa membayar kewajibannya kepada dia, pada kreditur, tepat waktu. Kalau enggak ya dia akan rugi, dia akan uangnya enggak kembali, kan seperti itu. Nah, bagaimana dia menentukan keputusannya apakah si perusahaan ini memiliki kemampuan membayar apa enggak? Dia melakukan analisis bisnis yang salah satunya didasarkan kepada analisis laporan keuangan, karena laporan keuangan lah yang tersedia bagi kreditur yang disediakan oleh pihak perusahaan. Kan nggak punya komunikasi lain, media komunikasi lain yang bersifat laporan, ya. Memang bisa berdiskusi, tapi kan tadi untuk mencegah diskusi ataupun analisisnya menjadi tidak terstandar dan subjektif, digunakanlah laporan keuangan yang mungkin yang memang punya standar keuangan sendiri dan juga diaudit oleh auditor. Itulah peran penting dari financial statement analysis dan kaitannya perannya dia di dalam analisis bisnis, ya. Termasuk kasus-kasus lain misalnya merger, akuisisi, itu juga laporan keuangan memiliki peran di dalam menilai perusahaan-perusahaan yang akan di-merger ataupun diakuisisi seperti itu. Nah, mengenai bisnis analisis sendiri, tadi sudah saya singgung sedikit, dan juga di sini di buku menggunakan contoh kasusnya adalah Colgate. Yang paling penting dalam bisnis analisis yang pertama kali adalah kita mengevaluasi atau melihat bagaimana ini lingkungan bisnisnya, business environment dan strateginya, termasuk posisi keuangan dan performance-nya ya. Cuman yang menjadi penekanan kita di luar, kalau ini kan masuk dalam analisis laporan keuangan ya, yang melengkapi laporan keuangan di dalam bisnis analisis ini adalah lingkungan bisnisnya, business environment-nya, ekosistemnya, bukan ekosistem, lingkungan bisnisnya sendiri, dan juga strategi dari perusahaannya sendiri. Jadi dari sisi eksternal dari perusahaannya, seperti apa kondisinya, lingkungan bisnisnya, sektornya, dan juga strategi si perusahaan sendiri itu dalam menjalankan bisnisnya. Nah, kalau Colgate di sini disebutkan bahwa Colgate itu udah 200 tahun beroperasi ataupun menghasilkan produk-produk rumah tangga yang utamanya adalah odol gigi. Jadi kalau di Amerika, odol gigi itu identik dengan Colgate. Kalau kayak kita ya Pepsodent gitu ya. Dan strateginya jelas adalah strategi dia bagaimana sebagai market leader menciptakan produk-produk yang bisa terus menginovasi yang memenuhi user demand gitu, yang memenuhi consumer demand gitu untuk mempertahankan posisinya. Adapun strateginya dari sisi financing adalah bagaimana dia tetap menjaga supaya kepemilikan perusahaannya itu tetap terbatas sehingga dia bisa menghasilkan
income yang terus tumbuh dengan pembagi jumlah saham yang beredar itu tetap nggak tumbuh gitu, nggak semakin besar, agar apa, return on equity-nya, ROE-nya semakin tinggi karena return-nya bertumbuh, equity-nya tetap. Makanya dia tetap apa namanya mempertahankan kebijakan dividen policy-nya besar, kemudian tidak hanya membayar cash dividen tapi juga membeli kembali outstanding equity stock-nya, common stock-nya yang ada di pasar untuk mempertahankan atau memperkecil nilai ekuitasnya, dan dia bergantung pembiayaannya kepada utang. Seperti itu ya. Itu yang menjadi aspek-aspek dalam analisis bisnis yang mungkin bagi analis akan menjadi pijakan utama dalam menganalisis bisnis perusahaan selain analisis laporan keuangan dan juga prospektif. Nanti akan kita lihat dan akan lompat dulu ke sini. Saya akan menjelaskan konsepnya dulu ya, biar ngerti apa sih kaitannya business analysis, ada accounting analysis, kemudian financial analysis. Nah, financial statement analysis ini berada pada domain triangle ini, ketiga triangle ini. Ketiga triangle. Dalam menjadi satu kesatuan dalam analisis bisnis. Yang tadi kita bahas, analisis bisnis itu selalu dimulai dari industri analisis dan strategi analisis. Ini sifatnya eksternal, sifatnya lebih kepada lingkungan bisnis si perusahaan itu sendiri, dan strategi analisis sifatnya lebih kepada internal, lebih strategi apa yang diambil oleh si perusahaan. Nah, ini akan mempengaruhi bagaimana kebijakan akuntansinya. Ini kita bicara nanti di pertemuan berikutnya mengenai analisis akuntansi, kebijakan-kebijakan akuntansi yang akan digunakan, dipakai oleh si perusahaan dalam menghasilkan, memproduce, mengenerate financial statement. Financial statement itu kan dihasilkan oleh kebijakan akuntansi. Makanya di catatan laporan keuangan yang pertama disampaikan setelah susunan sejarah perusahaan, pendirian, pengurus ya. Itu adalah kebijakan akuntansi seperti apa. Nah, kebijakan akuntansi itu menentukan bagaimana pembukuan itu dilakukan. Nah, ini akan kita analisis di pertemuan berikutnya. Kebijakan-kebijakan apa yang digunakan, kemudian bisa aja satu perusahaan menggunakan GAAP, bisa menggunakan IFRS, kemudian metodenya, misalnya depresiasi ada yang menggunakan straight line atau double declining atau untuk persediaan LIFO, FIFO, banyak lain lah. Itu yang perlu diconsider di dalam financial statement analysis. Kenapa? Sebelum kita menganalisis keuangan, kita harus mengetahui atau menyadari bahwa perbedaan akuntansi, kebijakan akuntansi akan mempengaruhi analisis kita. Kita tidak bisa langsung menggunakan angka-angka yang ada di laporan keuangan tanpa mengetahui kebijakannya. Seperti itu ya. Nah, kita berlanjut ke financial analysis, laporan keuangan, analisis keuangan yang terdiri dari profitability analysis, analisis cash flow, dan risk analysis. Risk analysis ini untuk sebagai input dalam mengestimasi cost of capital yang sudah pernah kita singgung juga di manajemen keuangan ya. Dan terakhir adalah prospektif. Prospektif analisis ini adalah bagaimana kita menyusun prospektif ataupun forecasting proyeksi laporan keuangan perusahaan untuk menilai berapa sih nilai perusahaan itu, intrinsic value-nya ya, di masa yang akan datang. Nilainya itu sekarang, cuma berdasarkan prospek yang akan datang. Seperti sekarang misalnya, Tesla. Tesla itu berdasarkan valuation tahun ini naik kalau nggak salah 4 kali lipat dari awal tahun. Walaupun kemarin sempat drop ya nilai sahamnya. Itu menandakan bahwa pihak-pihak analis ini dengan telah mempertimbangkan lingkungan bisnisnya, environment bisnisnya, dan strateginya si Tesla dalam menghasilkan produk-produk ataupun mobil listrik yang
bernilai tinggi, memiliki profit margin yang tinggi, itu dianalisis oleh investor memiliki prospek yang bagus. Sehingga laporan keuangannya di masa yang akan datang itu akan menghasilkan nilai yang tinggi. Nah, ini bagaimana mengukur nanti kita pelajarin ya. Tapi laporan keuangannya itu kan didasarkan oleh kebijakan akuntansinya yang diambil sekarang kan gitu ya. Dan juga didasarkan oleh rasio keuangan ataupun analisis keuangan yang kita lakukan sekarang untuk melihat untuk menyusun suatu analisis prospek ke depan gitu ya. Semua adalah didasarin oleh laporan keuangan. Ketika kita melakukan prospective analysis itu adalah berdasarkan forecasting dari laporan keuangan, net income ataupun pendapatan dan neraca perusahaan Tesla di masa yang akan datang, gitu ya. Berdasarkan salah satunya adalah rasio-rasio yang saat ini ada, baik itu di probability ataupun cash flow ataupun risk analysis. Jadi sekali lagi analisis laporan keuangan berada pada hal ini karena ketiga hal ini, accounting analysis, financial analysis, dan prospective analysis itu menyentuh atau berkutat kepada laporan keuangan. Accounting analysis akan menghasilkan laporan keuangan, financial analysis dilakukan berdasarkan laporan keuangan, prospective analysis didasarkan atas laporan keuangan, forecasting laporan keuangan yang akan datang. Saya kira paham ya. Namun dia financial analysis tidak mengcover, artinya tidak menghitung dari business environment-nya. Ini lebih kepada faktor dependent yang mempengaruhi, dependent variable. Industri data analisis dan strategi analis akan mempengaruhi penyusunan analisis laporan keuangan tersebut, gitu ya. Cuman ini bukan dalam domainnya analisis laporan keuangan, tapi mereka yang akan mempengaruhi bagaimana kita menganalisis laporan keuangan. Ya. Bagaimana contohnya tadi Colgate, misalnya, dia sangat kuat di industri analisisnya karena 200 tahun sudah di situ dan market share-nya lebih dari 30%, kemudian strateginya juga dia sangat ekspansif, kemudian mempertahankan value-nya, brand-nya ya, dan juga mempertahankan kepercayaan investor dengan cara meningkatkan terus return to equity-nya. Itu yang akan mendasari bagaimana sih kita menyusun forecasting laporan keuangan berapa tahun kemudian ke depan yang nantinya diolah sehingga bisa menjadikan berapa sih nilai perusahaan itu, gitu ya. Tentunya kalian bertanya bagaimana laporan keuangan, proyeksi laporan keuangan bisa menghasilkan intrinsic value ataupun nilai dari perusahaan itu. Ya seperti yang kemarin kalian pelajarin ketika capital budgeting, bagaimana proyeksi cash flow proyek itu untuk menentukan berapa sih nilai proyeknya gitu, NPV-nya. Ya mirip seperti itu sebenarnya. Namun dengan model perhitungan yang sedikit berbeda gitu yang digunakan, perspektifnya ada perspektif korporasi bukan proyek ya. Dan berbicara seperti dividen, nanti akan kita bahas terusnya dividen, discount model, cash flow sama terminal value. Balik lagi karena ini memang untuk supaya nyambung, supaya saya pilih informasi apa yang penting kalian pahami duluan, ini perlu lompat-lompat jadinya. Tadi udah mengetahui ya business analysis, kegunaannya. Tadi apa? Untuk business decision, analisis bisnis itu. Analisis laporan keuangan. ALK kan part dari business analysis. Business analysis itu apa? Untuk membuat decision. Siapa yang melakukan decision? Yang melakukan decision kreditur melalui kredit analisis. Ya kan? Bagaimana kredit analisis dilakukan? Ya dengan melihat credit worthiness
dari perusahaan untuk memastikan si perusahaan itu bisa membayar kembali pinjamannya apa enggak, kan gitu. Nah, kreditur terbagi, ya ini ada apa namanya pembagian-pembagian ya. Saya nggak usah terlalu dalam, cuman perlu tahu aja. Ada trade kreditur, ya kreditur yang memberi pinjaman hanya untuk jangka pendek, ya modal kerja misalnya seperti itu, atau supplier-supplier tertentu yang memberikan utangan untuk membiayain working capital perusahaan. Ada non-trade kreditur, nah ini yang perbankan misalnya. Tapi keseluruhan kreditur itu melakukan kredit analisisnya berdasarkan untuk mengestimasi berapa default risk, risiko kemungkinan si perusahaan itu mengalami gagal bayar. Nah ini menariknya, kredit analisis ini agak berbeda dengan equity analysis. Ya, seperti kita tahu, yang berkepentingan terhadap pengguna ataupun business decision itu, yang akan melakukan business decision itu ada kreditur sama pemegang saham dalam hal ini ya, yang dua utamanya. Pemegang saham ataupun investor ya, calon investor. Nah ini agak sedikit berbeda cara mereka melihat ataupun melakukan analisis. Kalau kreditur atau yang melakukan kredit analisis, dia lebih berfokus kepada risiko, bukan profitabilitas. Ini perlu digarisbawahinya. Jadi fokusnya adalah bagaimana si perusahaan itu bisa memanage risikonya apa enggak. Nah itu bisa kelihatan dari track record-nya, dari kegiatan operasinya, dan risikonya itu sendiri gitu. Karena berbeda dengan pemegang saham yang dimana mereka sifatnya residual terhadap keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan. Ini udah tahu ya, paham mengenai konsep residual yang sudah pernah dipelajarin di manajemen keuangan ya. Pemegang saham kan mendapatkan keuntungan yang tidak terbatas dari perusahaan kalau perusahaannya memiliki keuntungan yang tidak terbatas juga. Berbeda dengan kreditur. Kalau kreditur kan imbal hasilnya ke dia sesuai dengan bunga yang diperjanjikan aja dan sifatnya tetap. Jadi dia nggak peduli kalau perusahaannya untung tinggi, ya yang dibayarkan ke dia kan sebesar bunganya aja plus pengembalian pinjaman kan gitu pokoknya. Nah dia lebih fokus kepada bagaimana si perusahaan ini supaya tidak bukan tidak terpapar resikonya bisa dimitigasi sehingga menyebabkan dia tetap bisa mendapat keuntungan sesuai dengan rencananya. Kan bisa saja misalnya terjadi untuk Colgate ya, walaupun Colgate ini udah mature banget di pasarnya ya. Misalnya resiko kompetisi, ada kompetitor lain yang bisa tiba-tiba menghantam Colgate, bisa menawarkan produk yang lebih murah dengan brand yang cukup ternama. Kayak Tesla lah, gitu. Tesla tiba-tiba baru bisa menghantam industri otomotifnya, pemain-pemain otomotif yang lain di Amerika ataupun ya di Jepang, di Eropa seperti itu. Atau misalnya perusahaan pertambangan yang sangat terekspos dengan risiko harga. Nah, si kreditur akan melihat harga komoditas yang diusulkan dalam prospektif si perusahaan ketika mengajukan permohonan kredit, akan dilihat masuk akal nggak nih harga komoditasnya, atau resikonya sebesar apa nih harga komoditasnya akan mengalami penurunan. Karena kalau mengalami penurunan akan berdampak kepada penurunan kemampuan bayarnya si perusahaan. Nah ini yang akan menjadi fokusnya si kreditur dalam menganalisis bisnis dari perusahaan. Ya. Kemudian untuk equity analysis, Nah untuk kredit analisis terbagi kepada liquidity dan solvency. Liquidity ini kepada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang sifatnya jangka pendek ya. Sedangkan solvency lebih kepada capital structure, lebih kepada struktur permodalan dan struktur antara liability dan
equity perusahaan jangka panjang sehingga dalam jangka panjang si perusahaan mampu memenuhi kewajibannya. Nah, coba minta tolong Mbak Mardiah nih, salah satunya contoh untuk ukuran rasio liquidity apa? Udah pernah dipelajarin di manajemen keuangan ya. Rasio, Pak. Current rasio. Current rasio itu apa? Perbandingan antara aset lancar dan realitas lancar. Ya, benar sekali ya. Makasih Mbak. Ya, Pak. Saya perlu istirahat juga kan. Kemudian Mas Sigit. Selain current ratio ada lagi nggak yang diingat mengenai liquidity ratio? Mas Sigit. Nggak ada ya? Lagi nyuci kali? Atau disuruh ke warung? Nggak ada kabar? Mbak Mutia? Nggak ada kabar ya? Dihubungi Pak sebentar. Mungkin bisa di skip dulu Pak. Ya, saya harapkan walaupun mungkin untuk menghemat bandwidth videonya nggak dinyalain, tapi tetap ini ya, menyimak ya. Jangan, walaupun ini direkam ya, tapi kita kan namanya kuliah harus berada pada tempat yang sama, ya, pada forum yang sama. Kalau saya ngomong sendiri aja kalian nggak memperhatikan kan, ya sayang juga. Ya Pak, maaf Pak. Jadi ke belakang sebentar. Oh, silakan Mas. Liquidity, Kenapa, Pak? selain current ratio, apa yang diingat dari manajemen keuangan? Quick ratio. Apa itu? Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar menggunakan aktiva lancar tanpa memasukkan persediaan. Gimana? Tolong ulangi. Quick ratio. Jadi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancar menggunakan aktiva lancar tanpa memasukkan persediaan. Oke, ya. Makasih. Ya. Kalau mau ke belakang izin dulu ya, mungkin ya. Atau ada keperluan lain nggak apa-apa, biar saya tahu. Atau udah izin tadi? Belum ya? Belum Pak, maaf Pak. Ya, kreditur menganalisis kredit analisisnya itu melalui liquidity dan solvency ya. Solvency ini penting karena apa? Kalau liquidity kan cash ya, tersedianya cash. Kalau solvency lebih kepada kemampuan jangka panjangnya. Kalau terlalu banyak utang juga akan memberatkan perusahaan, sehingga akan sulit juga untuk memenuhi kewajibannya kalau terjadi risiko tertentu yang menyebabkan terjadi penurunan di sisi kinerjanya karena bebannya. Jadi kalau solvency ini istilahnya dia seberat apa beban yang ditanggung perusahaan. Atau orang jalan lah ya dengan beban yang berat, ketika ada sesuatu yang menghalangi jalannya tentu akan gampang jatuh gitu. Inilah solvency. Memang secara liquidity mungkin ada awalnya, cuman ketika ada suatu kejadian yang itu nggak normal, di luar perkiraan yang terjadi, akan gampang menyebabkan si perusahaan tumbang. Menyebabkan liquidity-nya dalam jangka pendek akan tergerus. Karena beban yang dia tanggung itu udah berat.
Nah, seperti itu. Makanya kalau rasio utangnya sudah di atas 2 kali modal, nah ini harus hati-hati untuk jenis-jenis perusahaan tertentu. Berbeda kalau di perbankan, di keuangan ya, di keuangan memang 90% itu adalah hutang dalam bentuk simpanan, deposito, ya kan? Nah, ini juga tergantung dari sisi sektor industrinya juga. Nah, untuk equity analysis, seperti tadi saya sampaikan bahwa karena pemegang saham ataupun shareholder itu adalah residual interest, artinya mereka mendapatkan sisa dari keuntungan ataupun pembagian pemegang modal, pemilik modal, tentunya akan mereka lebih berharap kepada profitability, cash flow ke depan, prospek perusahaan ke depan, dan juga dengan mempertimbangkan risiko. Namun dalam risiko ini itu tergantung dari risk appetite ataupun perilaku risiko dari si calon investor, kan seperti itu. Kalau dari credit analysis tadi adalah downside risk, nah kalau equity analysis adalah keduanya, downside risk dan upside potensial. Dia si pemegang saham, investor akan senang kalau perusahaan itu ekspansif, mencari peluang-peluang peluang-peluang bisnis baru yang bisa menciptakan keuntungan di masa yang akan datang. Ya. Nah, investor di pasar saham, pasar modal itu menggunakan dua atau kombinasi dari analisis. Yang pertama ada technical analysis yang melihat pola perubahan saham harian untuk mencari keuntungan capital gain dari perubahan itu. Jadi dia akan melihat mana saham yang under value di waktu tersebut, di hari tersebut, kemudian diambil untuk dijual kemudian besoknya atau di hari berikutnya ketika saham tersebut sudah dianggap pada titik harga optimalnya. Pendekatannya bukan pendekatan keuangan, rasio-rasio keuangan, lebih kepada statistical analysis ya, lebih kepada mathematical analysis. Berapa lama ditahan, berapa jauh dia bergerak naik ya, seperti itu. Technical analysis, ada candlestick analysis ya. Untuk melihat supportnya pada level harga di bawah atau resistennya seperti apa. Ini nggak coveran dari financial analysis. Ada sifatnya juga fundamental. Nah ini investor-investor yang ingin memiliki saham ataupun perusahaan yang view-nya adalah jangka panjang, jangka menengah ataupun panjang, yang dia berharap keuntungan dari sisi dividen dan juga harga saham di masa yang akan datang yang akan jauh lebih tinggi. Contohnya adalah Warren Buffett ya. Warren Buffett. Ada yang tahu Warren Buffett siapa? Ada yang mau jawab? Warren Izin menjawab, Pak. Oke, maaf tadi kayaknya nggak stabil ya. Sudah bisa didengar suara saya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Oh iya, maaf, maaf. Tadi siapa yang mau jawab Saya, Pak, tadi. tentang Warren Buffett? Warren Buffett? Saya, Pak, tadi. Siapa? Mas Gusti? Ya, Pak. Ya, silakan. Warren Buffett kayak sejenis perusahaan gitu, Pak, yang saya tahu di Amerika apa yang bergerak di industri minimarket ya. Yang lain? Bukan itu ya? Bukan Saya, Pak. makanan. Bukan makanan Buffett gitu ya enggak ya?
Pak izin menjawab. Maaf, ini bercanda bapak-bapak ya. Dari jokes. Oke, Mbak Nadia. Silakan. Itu American investor bukan Pak? Sama CEO-nya salah satu perusahaan, tapi nggak tahu lupa. Ya itu, saya nanya malahan. Mbak Nadia yakin nggak? Harus memberikan keyakinan ya? Pokoknya setahu saya dia tuh investor Pak. Terus dia juga CEO, tapi saya lupa perusahaan apa. Ya, di buku ini ada juga Warren Buffett disinggung di chapter 1 bagian-bagian akhir ya, di MH. Jadi Warren Buffett itu tycoon, bukan apa ya? Legenda lah, investor yang legendaris gitu kan, umurnya udah 90 juga. Dan sangat terkenal karena judgement dia, analisis dia terhadap analisis bisnis, investasi di pasar modal Amerika tuh sangat-sangat jitu dan menjadi rujukan. Dia punya perusahaan namanya Berkshire Company yang itu nggak punya bisnis selain ya investasi. Artinya dia hanya mempunyai perusahaannya itu, bisnisnya itu adalah mengkoleksi saham-saham aja gitu. Nggak mempunyai, kayak tadi Colgate kan memproduksi odol, ataupun ada perusahaan otomotif misalnya memproduksi mobil, dan lain-lain lah. Nah, kalau Buffett ini ya kerjanya cuma investasi aja. Dan investasi apa yang dia sangat-sangat, setahu saya ya, mungkin ada yang lain juga, sangat-sangat menguntungkan, lukratif sekali, membukukan keuntungan yang berlipat-lipat, mungkin 1000 kali lipat kali. Adalah Coca-Cola. Cuma nanti kalian bisa Google lah. Dia membeli Coca-Cola itu di sekitar harga berapa? $1 ya, di tahun 70 atau 80. Yang kemudian dia pegang terus melihat jangka panjang karena dia lihat tadi dari sisi business environment ya ini memang perjudian juga apa namanya ya perjudian karena nggak tahu masa depan seperti apa kan gitu ya. Cuman dia mungkin melihat bahwa ya setiap orang tuh butuh minum dan minuman yang mungkin cocok orang Amerika itu dan mungkin global ya adalah minum seperti cola itu. Dan mungkin dari sisi brandnya juga ya mungkin memperkirakan Coca-Cola itu akan sangat-sangat gampang dikenal gitu dan menjadi ikon dari minuman. Di Indonesia sih nggak ini ya, Aqua mungkin yang lebih ini. Aqua tuh mirip-mirip Coca-Cola lah. Dan juga mempunyai kenaikan nilai brand value yang sangat tinggi. Ya, Warren Buffett itu pintar melihat itu dan nggak hanya Coca-Cola, dia banyak perusahaan yang dia beli pada saat harganya rendah. Rendah itu bukan arti teknikal ya, memang karena orang pada jual enggak, memang orang belum melihat potensinya, tapi dia tahu potensi perusahaan ini prospeknya ke depan akan sangat bagus gitu ya. Terutama ngelihat tadi analisis bisnisnya, analisis business environment-nya bahwa ini kayak Colgate ya. Itu kan setiap orang butuh odol gigi kan. Satu kali digunakan 2 kali lah minimal ya. Pagi dan malam gitu sebelum tidur. Satu orang tuh butuh mungkin 1 tube gitu. Satu tabung odol gitu kan. Kalikan aja penduduk Amerika 300 juta. Dia ngambil pangsa sahar misal 30%, 40%. Dikalikan nilai odol giginya 100 juta 1 bulan pembelian dikalikan 12 kali 100 juta penduduk kan berapa 1,2 miliar dikalikan harganya berapa satu odol gigi $3 $2 udah ketemu harganya itu kan kuat tuh terus dikaitkan lagi dengan misalnya dia mendiversifikasi produknya lagi misalnya turun ke produk yang dekat-dekat dengan odol gigi sikatnya misalnya atau kumur-kumurnya sangat beragam sekali. Nah, dia ngelihat kalau kita lihat dari situ fundamental itu masuk dari fundamental analisis ya. Jadi proses determining the value of company by analyzing and interpreting key factor for the economy, industry dan company. Seperti itu.
Dan main part-nya itu ya adalah evaluasi financial position performance. Ya, tentunya, tapi ini nggak bisa menjadi patokan ya. Fundamental itu pasti dari performance. Enggak juga. Tadi saya sampaikan Tesla. Tesla itu cuma jual berapa itu 300.000 mobil setahun. Tapi harganya, harga sahamnya, kapitalisasi pasarnya itu sama dengan atau lebih besar dari General Motor. General Motor itu produsen Chevrolet ya. Atau lebih besar dari Ford malahan. Yang produksi mobilnya itu tahunan 5 juta, 6 juta unit mobil gitu. Karena orang melihat perspektif ke depannya. Jadi tidak hanya financial position tapi juga performance ke depan maksudnya ya. Nah, tadi saya sampaikan intrinsic value lah yang menjadi output utama dari ALK ini, analisis laporan keuangan ini, untuk melihat nilai sebenarnya, nilai real dari suatu perusahaan dengan melihat fundamental analisisnya, namun dikaitkan dengan market value-nya. Memang intrinsic value ini kalau kita menggunakan mekanisme pasar, itu sudah ditentukan oleh pasar. Jadi kalau misalnya Astra, ya tinggal lihat aja berapa sih nilai perusahaannya, kan gitu. Cuman analis-analis tadi yang menjadi sumber ataupun pihak yang merekomendasikan menjual atau membeli saham Astra, tentunya menggunakan analisis laporan keuangan ini. Dilengkapi dengan analisis bisnis, analisis environment bisnisnya dan strategi analisisnya ya dalam lingkup analisis bisnis tadi. Dan dia merekomendasikan beli atau jual di mana sih harga potensial si satu saham. Nah, tentunya pihak calon investor kan melihat misalnya Dana Raksa merekomendasikan harga saham Astra di segini gitu, di nilai ini. Nah, mereka lalu membeli ya membentuklah harga pasarnya. Cuman harga pasar tadi sebenarnya ditentukan oleh analis yang berdasarkan nilai intrinsic value yang dihasilkan dari tadi rangkaian analisis bisnis tadi itu. Antara triangle segitiga tadi, baik itu business environment mental, kemudian kebijakan akuntansi, financial analysis, dan prospektif. Dan yang paling penting adalah prospektif. Saya nggak melihat ada perusahaan seperti iPhone, Apple ya. Apple itu juga menjual janji, menjual prospek ke depan. Sebenarnya kalau dilihat nilainya sekarang ya nggak sebesar itu, tapi orang lihat nilainya berapa tahun ke depan dengan menjual iPhone dengan fanbase-nya segitu besar, berapa yang bisa dihasilkan oleh perusahaan itu kepada pemegang saham. Nah, pengguna lain dari bisnis analisis ada manajer untuk membandingkan kinerja perusahaannya atau departemen dia dengan departemen lain ataupun perusahaan lain departemen yang sama ya. Ini common sense saja, nggak perlu dihafal. Dan juga untuk keperluan merger akuisisi atau investasi. Jadi keputusan suatu perusahaan mau mengakuisisi perusahaan lain itu juga ditentukan oleh analisis laporan keuangan kan atau bisnis analisis. Misalnya TikTok mau diakuisisi oleh Microsoft ataupun Oracle, tentunya lihat dari kesempatan yang bisa diambil oleh si Microsoft ataupun Oracle ya dalam mengakuisisi TikTok ini punya kekuatan di mana. Tapi juga nggak hanya itu juga dilihat juga dari sisi laporan keuangannya kan, analisis keuangannya. Nah, kalau dia nggak sehat juga, walaupun dia mempunyai kekuatan tapi nggak sehat, finansial manajemennya kacau, ya juga nggak akan mau diambil. Contohnya apa? Kalian ingat nggak? Kalian harusnya generasi milenial ya, atau setelah milenial itu apa namanya? Post milenial. Tentunya lebih paham dari saya ya mengenai ini. Dulu ada satu perusahaan namanya WeWork ya, WeWork. Ada yang tahu WeWork? Saya tanya deh, ada yang tahu WeWork nggak? Silakan, tunjuk tangan. WeWork itu kalau dulu dari sisi analisis bisnis bagian environmental analisis business environment dan strateginya itu kuat. Kenapa? Dia mendukung flexible working space, mendukung
open open office, mendukung ya sekarang ini berlaksana kayak Zoom. Namun apa? Dia kacau dari sisi manajemennya, financial manajemennya. Uang yang dikasih oleh SoftBank itu digunakan untuk kepentingan pribadi, investasi nggak jelas, menyebabkan bukan laporan keuangannya ya, analisis terhadap laporan keuangannya menjadi kacau gitu. Para analis melihat penggunaan keuangannya itu nggak disiplin, nggak cermat, reckless gitu kan. Itu mencerminkan si pendirinya itu siapa saya lupa, WeWork. Nah, itu contoh kasus bahwa tidak semerta juga dari sisi kesempatan ada, kemudian strateginya bagus dari sisi bisnisnya, tapi tidak didukung oleh disiplin ataupun pengelolaan keuangan yang bagus. Walaupun sebenarnya pengelolaan keuangan itu banyak lah yang ahli ya, banyak yang ahli, tinggal di subkon aja, dikasih ke orang, pekerjaannya bisa aja bagus gitu. Ketimbang mencari suatu ide ataupun peluang bisnis yang benar-benar menguntungkan tuh lebih sulit. Nah, itu contoh, itu membuka wawasan kalian aja. Kemudian dari sisi financial management tadi untuk mengakses kebijakan-kebijakan keuangan apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan dengan melalui analisis laporan keuangan dalam menentukan dividen policy-nya, untuk menentukan company value, kemudian untuk melihat mau ngutang apa, nerbitin saham, itu kan merupakan keputusan-keputusan yang diambil oleh manajer keuangan dengan menggunakan laporan keuangan dia sendiri. Gitu. Cuman ini kita bahas lebih dalam dan lebih komprehensif di pelajaran financial management, ya kan? Salah satunya adalah mengenai analisis laporan keuangan atau analisis keuangan. Kemudian para direksi, dewan direksi untuk melihat, mengevaluasi kinerjanya, juga untuk menyamakan antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan dianya. Kalau direksi kan kepentingannya, kalau Indonesia itu bonusnya gede kan gitu, kantinnya gede, ya dia harus memperhatikan laporan keuangannya dan bisa menggunakan analisis laporan keuangan yang dihasilkan. Kalau di Amerika berarti kan stock optionnya bisa besar gitu untuk direksi. Kemudian regulator, pihak Dirjen Pajak mungkin menggunakan menganalisis laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan untuk mengestimasi potensi pajaknya ke depan. Jadi kalau dia lihat, wah ternyata sektor-sektor pertambangan misalnya atau sektor renewable energy itu potensial di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, dia bisa menetapkan kebijakan-kebijakan baru untuk menggali potensi pajak, bisa meningkatkan pajak di situ atau memperluas tax base-nya, kan basis pajaknya. Pajak-pajak yang dikenakan bisa lebih luas. Kemudian juga untuk serikat pekerja supaya meningkatkan UMP-nya, UMR, UMK ya, upah minimum. Kemudian customer juga untuk dalam hal menentukan apakah suatu supplier ini reliable apa enggak ikut dalam pengadaan misalnya. Ini juga menjadi suatu kualifikasi dalam analisis laporan keuangan. Si pemerintah misalnya kan dalam mengundang para peserta bidding untuk ikut dalam pengadaan barang dan jasa kan menganalisis tuh laporan keuangan yang disampaikan oleh para bidder. Ngerti ya bidder itu apa ya? Kalau nggak ngerti ya dicari sendiri. Nah, ini udah kita bahas tadi ya. Komponennya itu apa aja ya. Nah, ini udah kita bahas, strategi. Nah. Industri analisis dari sisi industrinya sendiri, misalnya industri kayak sekarang ada pembicaraan mengenai industri minyak, BBM Pertamina. Pertamina itu sebenarnya berada pada industri yang sunset ya. Bukan sunset langsung, tapi secara jangka panjang ya minyak itu kan habis gitu. Beda seperti misalnya kayak industri kelistrikan terus, walaupun sumbernya entah dari mana aja kan, dari renewable, dari panas bumi, dari apapun, dari ombak, dari sinar surya gitu kan. Nah, Pertamina harus hati-hati dan kita
kalau ditugaskan oleh pimpinan kita, baik itu misalnya di dalam konteks menjadi kreditur ataupun kita analis saham misalnya, harus melihat itu industrinya ini akan berkembang atau malah akan nyungsep gitu. Itu akan menentukan dari sisi bisnisnya itu sendiri gitu, untuk menentukan perspektif performa dari perusahaan itu. Kemudian strategi apa yang diambil oleh perusahaan itu, apa competitive advantage-nya gitu ya. Tadi Colgate dia terus menjadi market leader, nah, ini sangat bagus. Tapi ada juga yang nggak menjadi market leader, tapi lebih kepada cost leadership, lebih kepada sama aja barangnya tapi dia lebih murah tuh. Nah, contohnya apa ya? Banyaklah contohnya ya. Perusahaan-perusahaan yang mengambil strategi seperti itu. Tapi profitnya akan kecil kalau perusahaan-perusahaan seperti ini. Contohnya ya kayak di Android ya, perusahaan-perusahaan penyedia handphone itu, penyedia handsetnya ya, penyedia handphonenya itu ya berlomba mereka kayak OVO yang lain ya, itu berlomba untuk berefisiensi karena produknya itu hampir mirip, apa yang ditawarkan itu sama. Berbeda misalnya kayak iPhone dia punya strategi yang berbeda. Dia bisa mendifferentiate produknya dari produk yang lain. Orang nggak akan bisa membandingkan iPhone dengan Oppo atau Samsung lah. Itu dua dunia yang berbeda. Orang fan pengguna iPhone belum tentu gampang untuk berpindah ke Samsung. Terlebih Apple menciptakan ekosistemnya sendiri kan. Connect antara MacBook-nya dengan iPhone-nya, iPad-nya. Sekarang begitu industrinya. Bagaimana mereka menciptakan environment, ekosistem yang itu eksklusif. Gitu kan? Sehingga bisa menciptakan differentiate value. Enggak menciptakan entry barrier bagi perusahaan lain bisa masuk ke dalam bisnis itu. Wah, enggak gampang sih, tapi kalau udah tercipta ya dia bisa dia bisa mengeksplorasi keuntungannya. Dia akan menciptakan profit margin yang tinggi dari situ. Tadi kita bicara mengenai environmental business yang terdiri dari industri analisis dan strategi. Yang kedua adalah accounting analysis. Ini terkait dengan kebijakan akuntansi ataupun standar akuntansi yang mempengaruhi dari penyusunan laporan keuangan, ya kan? Nah, kita tahu perusahaan dalam menyusun laporan keuangan harus tunduk kepada standar akuntansi. Standar akuntansi sendiri itu adalah political process, nggak murni scientific process, ya. Political process yang merupakan kesepakatan dari pihak profesional, akuntan, untuk membentuk suatu standar akuntansi. Yang kadangkala itu bisa conflicting interest-nya. Dan bisa saja berubah gitu loh. Karena sekarang concern-nya lagi ini, kita pakai yang ini, nanti mungkin tantangannya berbeda, dirubah standar akuntansinya. Itu bisa saja, dan kita lihat standar akuntansi kan dinamis ya. Dan untuk Amerika menggunakan PASB ya, tapi kalau internasional menggunakan IAS, IFRS, dan Indonesia sudah transisi ke sana. Apa malah sudah ya? Saya nggak mengikuti isu akuntansi. Akuntansi sendiri mempunyai dua keterbatasan. Yang pertama adalah comparability problem. Karena apa? Karena tadi perusahaan yang berbeda menggunakan kebijakan akuntansi yang bisa saja menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda. Walaupun transaksinya sama-sama membeli persediaan. Tapi ada yang pakai LIFO, ada yang pakai FIFO. Sama-sama mendepresiasi mesin. Satu perusahaan misalnya CAT, gitu kan, Caterpillar menggunakan double declining. Perusahaan lain Komatsu menggunakan straight line. Nah, ini berbeda hasilnya. Income statement-nya kan berbeda ya. Misalnya kalau pendapatan sama lah, tapi biaya depresiasinya berbeda kan. Walaupun sifatnya temporer ya. Sementara dalam beberapa tahun akan sama. Tapi kan karena masuknya
aset itu berbeda-beda tahunnya, akan menciptakan perbedaan yang permanen. Kemudian ada distorsi ya dari sisi karena manajerial ya, sifatnya manajerial karena manajerial punya kepentingan lain dalam mempercantik laporan keuangan, window dressing karena untuk membagi dividen ataupun akhir tahun gitu ya, ataupun mau earning management, dia kan pengen pendapatannya smooth gitu loh, jangan naik turun. Nah, dia coba earning management, jangan sampai net income itu terlalu naik turun, tapi dibuat lebih flat gitu, walaupun naik tapi flat. Jadi ketika misalnya laporan keuangan untuk perusahaan tambang, selagi-lagi perusahaan tambang paling gampang ya, harga komoditas naik, kan harusnya net income-nya sesuai dengan itu ya, naik sesuai dengan kenaikan harga komoditas. Tapi bisa aja manajerial smoothing lah, jangan naiknya terlalu tinggi itu. Naik tapi jangan sedrastis itu gitu. Dengan cara ya berarti biayanya diolah gitu kan, dibuat kemudian biaya yang lebih besar di tahun itu, atau dari sisi transfer pricing-nya misalnya. Nah, itu hal-hal tersebut, problem-problem itu menciptakan accounting risk ya, menyebabkan ketidakpastian dalam pelaporan keuangan. Sehingga tidak bisa serta-merta kita langsung menggunakan angka-angka accounting tadi, harus kita melalui adjustment atau apapun itu ya. Yang ketiga adalah financial analysis. Bagian dari tadi ya, business analysis, dan merupakan masih domain dari analisis laporan keuangan. Financial analysis, nah ini sudah banyak kita bahas di manajemen keuangan ya. Saya tidak akan terlalu dalam membahas ini, hanya ringkas-ringkas saja. Financial analysis itu mencakup 3 area utama: profitability analysis, analisis risiko, kemudian analisis sumber pendanaan, sumber dan penggunaan pendanaan ya. Profitability, bagaimana return on investment, baik profit margin ya, baik itu juga return on equity, kemudian turnovernya seperti apa, kemudian analisis risiko, melihat dari sisi solvensinya suatu perusahaan dan liquidity. Kemudian tadi 3 hal, penggunaan dan sumber dana ya, juga menjadi bagian dari financial analysis. Kemudian prospektif analisis. Prospektif analisis ini lebih menganalisis bagaimana prospek suatu perusahaan ke depan dalam menghasilkan labanya atau menghasilkan cash flow-nya, cash operasinya, atau kedua-duanya. Kalau earning kan dipengaruhi dari sisi kebijakan akuntansi ya, accrual. Kalau cash flow benar-benar cash yang dihasilkan. Tapi sifatnya bukan lagi stories, tapi ke depan, future. Nah, outputnya ini adalah satu set estimasi dari kita buat laporan keuangan lah ya, yang menghasilkan earning dan cash flow, sehingga bisa mengestimasi nilai intrinsic value perusahaan tersebut di masa yang akan datang secara jangka panjang. Nah, ini disebutkan bahwa prospektif itu sifatnya kadang-kadang seringkali subjektif, tidak kuantitatif. Ya iya, memprediksi jangka panjang banyak hal, banyak asumsi yang dibangun. Dan ketika asumsi itu meleset, analisisnya juga di-review, di-update kembali, dan akan menghasilkan value, karena output tadi kan value kan, company value, intrinsic value. Value yang mungkin akan turun. Contohnya Tesla. Kalian ikutin deh pemberitaan tentang Tesla. Per awal September atau akhir Agustus, itu naiknya gila-gilaan. Tapi begitu ada info mengenai strateginya Tesla,
bahwa mengenai baterai ya, saya tidak hafal itu strateginya. Dia tidak coba untuk menurunkan cost baterainya, tapi mencari suatu cara untuk supaya cost baterai itu bisa signifikan turun untuk menciptakan mobil listrik yang lebih murah ya. Tapi berbeda dengan harapannya investor gitu. Langsung pihak investor menganalisis harga sahamnya. Langsung harga sahamnya diturun, investor banyak yang jual karena nggak sesuai dengan subjektif tadi, nah, pandangannya investor bahwa itu bukan sesuatu yang paling ideal, paling optimal yang harus dilakukan Tesla. Nah ini itu menyebabkan intrinsic value, tapi ya subjektif ya. Mungkin ada analisis lain yang sepakat dengan Tesla sebenarnya ya benar gitu. Tapi mungkin majority si pemegang saham bilang ya enggak tepat itu. Dan yang paling tepat siapa? Yang paling tepat ya nanti, yang nggak tahu kita ketika terjadi. Warren Buffett tadi. Yang paling tepat itu ya Warren Buffett ketika mengestimasi harga saham Coca-Cola dari $1 bisa menjadi $1.000. Nah, perspektif analisis, kemudian valuasi ya. Ini sih bagian dari perspektif sebenarnya. Outputnya kan tadi value ya. Nah, value-nya caranya bagaimana? Ya dengan valuasi. Valuasi, baik itu earning ataupun cash flow dari perusahaan, proyeksinya, kemudian divaluasi dengan menggunakan discounted konsep, present value konsep. Kita kan bicara present value ya, karena kan itu future. Di present value kan sekarang menggunakan konsep yang ada di manajemen keuangan untuk melihat berapa sih nilai sekarang dari prospek itu. Ya agak-agak absurd sih memang. Dengan apa mendiscontednya, present value-nya dengan cost of capital berdasarkan risk analysis tadi. Ya, cost capital sendiri juga estimasi juga. Ya. Ini tinggal 15 menit lagi. Saya akan coba percepat. Basis dari analisis untuk laporan keuangan, yang pertama kita harus tahu bisnis plan-nya perusahaan dulu. Nah, itu biasanya dicerminkan di dalam statement of SOE. Kalau di sini letter to shareholder, ataupun di Indonesia tuh di annual report tahunan tuh ada tuh statement of SOE ya, dia mau kemana nih ke depannya. Nah, itu akan menentukan dari rencana perusahaan ke depan. Ya, kemudian bisa juga selain dari tahunan itu, kadang-kala di forum-forum tertentu, forum analis misalnya, si Dirut, direktur utamanya, menyampaikan tuh apa rencana-rencana si perusahaan dalam setahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau mid term, atau long term ya, dalam RJP. Kemudian kita berbicara mengenai financing activity, bagaimana perusahaan mendanai aktivitas, bagaimana perusahaan mendefinisikan aktivitas pendanaannya, apakah mau melalui pinjaman ataupun penerbitan saham, atau mendanai dari earning ya, dari modal sendiri, dari earning yang sebagian disisihkan untuk pendanaan investasi. Bagaimana juga perusahaan menentukan payout ratio-nya, dividen payout ratio-nya, berapa persen dari net income itu yang didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Itu juga merupakan basis dari analisis laporan keuangan. Nah, untuk utang kredit ada 2 jenis, ada debt creditor, yaitu langsung minjam ke bank ya, atau bank meminjamkan kepada perusahaan, ataupun operating creditor. Ini masuk dalam kegiatan operasi atau working capital, biasanya melalui supplier ya, ataupun pegawai itu juga bisa dikatakan sebagai pengutang ya, pemberi utang terhadap perusahaan. Karena apa? Dia kan dibayar, digaji
1 bulan setelah dia memberikan layanan, memberikan jasanya kan. Selama 1 bulan itu kan berarti dia memberikan piutang kepada perusahaan kan. Perusahaan mengutang gajinya kepada pegawai. Ini masuk ke dalam operating creditor ya. Kalau debt creditor jelaslah bondholder, bank gitu ya, atau sekuritas. Oke, kita skip aja. Kemudian aktivitas investasi nanti akan didalami di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Kemudian aktivitas investasi baik itu yang operating asset, yang sifatnya jangka panjang untuk pabrik, bangunan, kantor ataupun lahan, mesin, peralatan ataupun legal right ya, license seperti itu ya. Kayak perusahaan-perusahaan farmasi. Nah, perusahaan farmasi itu apa komponen utamanya? Ya pabrik mungkin iya, tapi nggak begitu besar. Berapa besar sih memproduksi obat? Obat kecil-kecil kan? Yang justru besar tuh biayanya legal right-nya, patent-nya. Paten tuh besar dalam komponen biayanya farmasi. Karena ide-ide obat itu kan datangnya dari ilmuwan ya, dari lab gitu. Dia hanya mencari patennya, kemudian dari dia produksi sendiri menggunakan paten itu. Atau yang sifatnya financial asset. Tadi operating asset yang jangka panjang ya. Yang jangka pendek juga ada operating asset yang persediaan atau yang seperti itulah. Atau financial asset, investasi di financial asset. Jadi kalau dirasa tidak menguntungkan untuk menginvestasikan di operating asset, mungkin sudah mature ataupun nggak ada lagi investasi ya walaupun ini agak aneh juga, nggak mungkin juga ya. Ataupun ada cash excess gitu yang idle jangka pendek, ya dia bisa investasi di financial asset, membeli surat berharga, membeli sukuk, membeli saham perusahaan lain gitu ya. Oke. Banyak ini faktor-faktor dibaca aja. Kemudian operating activity, bagaimana perusahaan menjalankan kegiatan operasi sehari-hari ya. Termasuk sini ada 5 ya, 5 possible komponen ya, research and development. Ini siklus perusahaan ya, perusahaan general lah ya, perusahaan umum ya. R&D, kemudian mengadakan barang, kemudian memproduksi barang. Procurement kan berarti mengadakan input ya, bahan-bahannya gitu. Memproduksi, processing berarti kan memproduksi. Kemudian marketing, bagaimana menjual, dan dibantu dengan juga administrasi untuk mengolah keseluruhan. Nah, 5 hal ini yang cakupan dalam operasi, aktivitas operasi. Kemudian financial statement reflects business activity. Ya, dilihat aja lah kaitannya antara balance sheet. Di balance sheet sendiri ya, antara current asset dengan non current asset seperti apa proporsinya. Nah, untuk Colgate itu lebih banyak di current asset ya. Dan other asset, mungkin other assetnya apa ya? Saya belum lihat lagi. Current asset karena ya dia perusahaan yang memproduksi odol, consumer goods ya, dia harus punya persediaan yang besar dan terms of payment-nya mungkin banyakkan itu pakai piutang, account receivable, maka current asset-nya lebih dominan di total asset, sedangkan land, pabriknya, kemudian peralatan, gedung-gedungnya lebih kecil, walaupun nggak terlalu jauh beda ya. Sedangkan dari liability-nya dan equity-nya, pasifanya, sebagian besar atau mayoritas ya, hanya 20% yang stockholder equity. Selebihnya itu disumbang oleh equity. Current liability-nya 29%, karena apa? Untuk membiayai dari current asset tadi kan. Dan long term debt tadi 35% untuk mendanai dari sisi investasi jangka panjangnya dalam bentuk land, building, equipment ya. Dan ada aset. Bisa dilihat. Berbeda nih misalnya untuk perusahaan seperti PLN, nah atau Pertamina. Mostly majority adalah non current asset, pembangkit. Wah, itu gede-gede kan? Transmisi, distribusi, jaringan listrik. Atau Pertamina kilang, SPBU, ya kilang lah, kilang, kemudian sumur minyak itu. Walaupun current assetnya besar juga Pertamina karena dia memproduksi minyak ya.
Karena asetnya dalam bentuk persediaan dan bintangnya juga besar. Tapi kalau PLN nggak ada karena aset, paling oli. BBM mungkin persediaan untuk 1 bulan aja. Persediaan minyak atau gas gitu. Gas nggak disediain, minyak mungkin. Dan batu bara ya, nggak begitu besar. Jadi ini tergantung dari jenis usahanya, industrinya ya. Oke. Nah ini saya yakin kalian paham lah mengenai current, nggak usah diajarin lagi. Income statement. Ya, waktunya tinggal 7 menit lagi. Link between financial statement. Nah, sebentar aja. Antara balance sheet dengan statement cash flow mempunyai kaitan di saldo kas. Saldo kas itu dihasilkan dari statement cash flow di saldo bawah untuk tahun yang bersangkutan. Ya, tahun yang sebelumnya diambil dari saldo beginning. Nah, bagaimana cash dari saldo awal ke saldo akhir itu dihasilkan dari 3 kegiatan ini, operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, untuk income statement ke balance sheet itu masuknya di net income ke return earning, ya kan? Return earning ada bagian dari return earning adalah net income dan dividen, tapi dividen nggak masuk dalam income statement kan? Kemudian shareholder equity itu statement of shareholder equity itu punya banyak kaitan dengan ekuitas ya, pastinya. Oke, itu garis besarnya. Nah, informasi-informasi tambahan ada MDA, ya, ini, kemudian auditor report, caleg, banyak informasi-informasi caleg yang terutama kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan dan spesifik transaksi tertentu yang akan mempengaruhi keputusan investasi kita ataupun analisis kita terhadap laporan keuangan. Kemudian supplementary information, proxy statement. Apa ini proxy statement ini? Seperti kalau di kita komisaris mungkin ya, pernyataan komisaris, dewan komisaris. Supplementary information dari sisi segmen-segmen operasi, kinerjanya seperti apa, kemudian ekspornya seperti apa, yang sifatnya lebih spesifik, segmentasi, segregated gitu, yang juga dapat mempengaruhi bisnisnya secara keseluruhan. Nah, dalam 4 menit lagi, dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan, kita bisa melakukan dalam 5 analisis ya, analisis tools-nya. Dalam melakukan analisis laporan keuangan, kita punya 5 analisis tools. Yang pertama komparatif. Komparatif ini membandingkan antara, yang paling gampang dibandingkan ya tahun dengan tahun gitu ya, menggunakan persentase perubahan, change analisis ya. Berapa persen sih perubahannya pendapatan misalnya dari tahun sebelumnya sama tahun sekarang. Atau bisa juga dengan menggunakan indeks. Kalau 1 tahun atau 2 tahun, membandingkan antara 2 tahun gitu lebih gampang change analysis year to year ya. Tapi kalau lebih dari 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun itu lebih mudah dengan indeks. Jadi kita gunakan indeks dengan baseline year, misalnya tahun pertama itu menggunakan nilai 100 dan tahun-tahun berikutnya itu diindekskan. Dan gimana menghitung indeksnya? Nah, seperti ini, misalnya baseline-nya itu baseline year-nya di sini 2011 ya. 12.000 cash balance-nya, kemudian di tahun ini sekitar tahun kedua 18.000. Indeksnya di tahun kedua itu untuk cash-nya, saldo cash-nya adalah bisa 150. Artinya ada 50% kenaikan dari baseline. Tapi semakin besar periodenya, semakin panjang periodenya, indeks ini agak kurang begitu bermanfaat dan bisa misinterpretasi. Karena apa? Akan banyak perubahan. Karena indeks ini kita menggunakan angka 100 dan relatif terhadap angka 100 itu berarti
kenaikannya kan berarti. Kalau 150 terhadap 100 berarti kan 50% kenaikannya. Namun bisa jadi kenaikannya itu disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya harga. Tidak serta-merta kenaikan penjualan misalnya disebabkan oleh volume, bisa jadi harga yang mengalami kenaikan. Nah, ini akan menyebabkan interpretasi dari indeks menjadi agak sedikit bias atau ambigu ya. Tidak serta-merta juga, oh berarti kinerja penjualan 50% naiknya. Padahal itu disebabkan oleh kenaikan harga inflasi misalnya ya, disebabkan oleh inflasi sehingga perusahaan harus menaikkan harga jualnya sebesar misalnya 20% atau 30%, sehingga volumenya cuma naik ya tapi nggak sebesar 50% itu, tapi 10% misalnya. Itu kendalanya ya. Kemudian ada common size, ini udah pernah dipelajari di manajemen keuangan, yaitu untuk menstandardize relativitas angka dari masing-masing account di dalam laporan keuangan. Jadi akun-akun di aset misalnya direlatifkan terhadap nilai aset. Jadi misal piutang berapa persen sih? Misalnya 10% atau nilai aset, atau peralatan ataupun liability itu dipersentasekan terhadap nilai aset. Kemudian income statement itu dipersentasekan terhadap sales ya. Sales untuk melihat misalnya profit marginnya berapa persen sih dari sales, atau beban bunga atau beban depresiasi berapa persen dari sales. Ini sifatnya vertical analysis, bukan antar periode ya. Ini lebih kepada dari account dibandingkan dengan ada satu account yang menjadi patokan ataupun anchor. Yang terakhir adalah analisis efisiensi market atau MH, efficiency market hypothesis. Kita kan pernah pelajarin juga di manajemen keuangan, ada yang sifatnya weak, semi strong, strong gitu ya. Nah, biasanya yang semi strong yang dipakai. Semi strong itu adalah pasar dikatakan efisien, pasar modal atau pasar keuangan itu dikatakan efisien apabila harga suatu saham itu mencerminkan informasi yang tersedia gitu. Jadi kalau semua informasi tersedia, harusnya tidak ada yang dapat membukukan atau menghasilkan abnormal return yang di atas return pasar gitu. Hipotesis ini banyak dibantah, walaupun secara garis besar benar, tapi secara spesifik tidak bisa seperti itu juga kalau kita bicara case by case, saham per saham seperti itu. Bisa saja ada orang yang menggunakan analisis laporan keuangan menyebabkan dia mempunyai interpretasi yang lebih bagus sehingga dia bisa menilai bahwa saham tertentu ini lebih murah, dia beli, kemudian dia mendapatkan abnormal return, baru yang lain menyadari membeli kemudian gitu sehingga dia mendapatkan abnormal return ya dari kenaikan harga. Contohnya apa ya, Warren Buffett tadi. Pada saat si Warren Buffett mengestimasi harga saham Coca-Cola, yang lain mungkin tidak sampai sana investasi terhadap laporan keuangan dan bisnisnya. Seperti itu ya. Orang baru nanti menyadari setelah mungkin prospek itu benar-benar terjadi. Gitu. Nah, jadi perannya analisis laporan keuangan dalam efisiensi market hypothesis adalah analisis laporan keuangan membantu pasar itu efisien, gitu. Efisien dalam hal harga saham itu mencerminkan informasi yang tersedia. Namun apabila pasar tersebut efisien, tidak dibarengi dengan interpretasi yang benar, tidak serta-merta juga return yang dihasilkan tidak akan melampaui normal return ataupun market return. Mungkin saja ada yang mengestimasinya, menganalisisnya tidak tajam, menyebabkan ada 1-2 analis yang mendapatkan keuntungan dalam ataupun mendapat keuntungan dalam memegang saham-saham tertentu. Ini menarik sekali kalau kalian baca ini pernyataannya dari si Warren Buffett ya. Dia udah lewat 2 menit ya. Dia sedikit penutup ya.
dia mempertanyakan bahwa efficient market hypothesis ini masih dipegang oleh para scholar, pada para akademisi, para ilmuwan ya. Padahal dia bilang kenyataannya seperti malam dan siang antara apa yang diobservasi dari pasar itu efisien, padahal mereka secara salah menyatakan bahwa pasar itu efisien. Gitu. Jadi mungkin Warren Buffett melihat apa yang dikatakan oleh para akademisi bahwa pasar modal di Amerika itu efisien, menurut dia itu nggak efisien karena si pelaku pasar nggak memahami bahwa ada satu dua saham yang itu belum sesuai dengan intrinsic value-nya, prospective value-nya ya, sesuai dengan nilai sebenarnya dari suatu perusahaan, sehingga dia lihat, nah ini sebenarnya belum efisien karena nggak ya mereka para investor belum sadar bahwa ada satu saham atau banyak lah ya saham yang itu masih nilainya terlalu rendah. Gitu. Kira-kira seperti itu kesimpulannya, dan kita cukupkan ya perkuliahan ini. Mohon maaf lewat 4 menit karena tadi kita lama di perkenalan, dan perkenalan ini juga penting baik itu dengan saya dan untuk kalian dan juga antar kalian gitu kan, karena kalian juga nggak ketemu kan secara ini ya, belum mungkin ada juga yang belum pernah satu kelas gitu. Oke. Untuk berikutnya, pertemuan berikutnya belum tentu kita menggunakan Zoom ya. Dulu saya menggunakan media WAG dan saya menggunakan rekaman, saya share rekaman.